Cara melepaskan keterikatan dan mulai menjalani kehidupan terbaik Anda, bagian 1, oleh Siker. Klik, 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 klik. Roller coaster mendekati puncak trek. Mobil Anda meluncur ke depan. Lebih lambat, lebih lambat, lebih lambat. Anda mencapai bagian paling atas. Jeda singkat, hidup tergantung pada keseimbangan. Tiba-tiba Anda meluncur ke tanah dengan kecepatan warp. Apakah tubuh Anda tegang? Bahu Anda membungkuk menunggu drop selesai? Atau apakah lengan Anda terangkat? Kepala dimiringkan ke belakang? Meredam setiap sensasi saat melewati. Sebagai manusia, kita beruntung dapat menjalani spektrum emosional yang kaya, dari kegembiraan hingga kesedihan hingga kemarahan. Tetapi untuk benar-benar berkembang selama masa hidup ini, kita harus melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan yang tak terkendali. Ini bukan prestasi kecil. Keinginan kita untuk mengendalikan kekuatan yang tidak dapat diprediksi tertanam dalam DNA kita sebagai spesies. Sudah menjadi sifat kita untuk berjuang, untuk bertahan hidup melawan segala rintangan. Namun, itu juga sifat kita untuk terus mendorong, untuk berkembang melampaui naluri kita. Prinsip Buddhis tentang ketidakmelekatan sangat relevan karena manusia secara kolektif mengalami pandemi virus corona dan semua ketakutan dan penderitaan yang menyertainya. Sebagai individu, kita dapat berbuat sangat sedikit untuk mengendalikan jalannya virus, kehancuran ekonomi yang tersisa di belakangnya, dan hilangnya nyawa secara tragis di seluruh dunia. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran dan perilaku kita sendiri. Kita dapat menumbuhkan ketahanan batin yang akan membawa kita melalui pasang surut kehidupan yang tak terhindarkan. Ketahanan memungkinkan kita untuk menjadi tetangga yang lebih baik, mitra yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, dan manusia yang lebih baik satu sama lain. Ketidakmelekatan belas asih adalah praktik melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan keadaan eksternal, menjadi benar-benar peduli tentang kesejahteraan semua makhluk hidup dan terlibat pada saat yang tepat. Baca terus saran yang dapat ditindaklanjuti dan petunjuk jurnal yang membantu mengembangkan ketidakmelekatan yang penuh kasih dalam hidup Anda. Memahami manfaat ketidakmelekatan. Dalam The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey, membayangkan dua lingkaran konsentris, lingkaran perhatian dan lingkaran pengaruh. Lingkaran kepedulian luar yang lebih besar mewakili semua yang Anda pedulikan: hasil, karier, kesehatan, keuangan, anak-anak, pasangan, peristiwa dunia, dan politik Anda. Daftarnya akan terus berlanjut. Lingkaran pengaruh batin Anda yang lebih kecil mewakili semua kekhawatiran yang benar-benar dapat Anda lakukan. Covey berpendapat mendukung secara proaktif adalah memfokuskan energi dan perhatian Anda dalam lingkaran pengaruh Anda. Hal ini tidak hanya mengarah pada kehidupan yang lebih bahagia dan lebih positif, tetapi juga dapat membantu memperluas lingkaran pengaruh Anda. Saya secara pribadi dapat membuktikan kekuatan transformatif melepaskan keterikatan di luar lingkaran pengaruh saya. Hanya dalam 6 bulan terakhir sejak mulai berlatih non-kemelekatan belas asih, saya telah mengalami berbagai manfaat
termasuk A. Kecemasan dan stres saya sangat berkurang. B. Berada dalam suasana hati yang lebih bahagia secara keseluruhan, bahkan di tengah-tengah kesulitan, keadaan sesulit apapun. C. Tidak lagi mencoba mengubah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan gagasan saya tentang kondisi atau hasil yang sempurna. D. Menerima apa yang berada di luar kendali. Saya diberdayakan untuk secara sadar meningkatkan apa yang ada di dalam kendali saya, pikiran dan perilaku saya sendiri. E. Melihat lebih banyak kesempatan untuk memberikan nilai kepada orang lain. F. Mengalami lebih sedikit argumen dan konflik, tidak lagi merasa perlu untuk bersikap defensif atau kompetitif dalam interaksi pribadi. Bagaimana mempraktikkan ketidakmelekatan belas asih dapat memperkaya hidup Anda, hubungan Anda, dan keadaan pikiran Anda? Buka diri terhadap kemungkinan tak terbatas dan alihkan perhatian Anda ke dalam diri Anda. Periksa keterikatan Anda sendiri dengan penuh kasih. Naskah-naskah Buddha menunjukkan bahwa semua duka disebabkan oleh keinginan dan kemelekatan, yang merupakan istilah yang berguna untuk memahami upaya kita mengendalikan keadaan eksternal. Ketakutan sering memotivasi keinginan dan kemelekatan. Keinginan dan kemelekatan tidak buruk, tetapi ketika Anda membiarkan keinginan dan kemelekatan mengendalikan Anda, itu dapat menyebabkan sedikit penderitaan dalam hidup Anda. Mengetahui kapan dan bagaimana melepaskan keterikatan Anda adalah keterampilan yang kuat untuk dimiliki. Dan sebelum Anda mulai melepaskan kemelekatan Anda harus terlebih dahulu mengenal kemelekatan itu. Cobalah menanggapi petunjuk jurnal di bawah ini untuk memulai. 1. Apa yang Anda genggam? Buat daftar orang, objek, situasi, hasil, keyakinan, dan perasaan yang Anda pegang. 2. Apa yang Anda idamkan? Buat daftar tentang orang, objek, situasi, hasil, keyakinan, dan perasaan yang Anda idamkan. 3. Manfaat apa yang diberikan dari setiap kemelekatan kepada Anda? Jelaskan manfaat mental dan emosional yang diberikan setiap item dalam daftar Anda. 4. Bagaimana Anda bisa memberikan manfaat ini kepada diri Anda sendiri dengan sumber daya internal Anda sendiri? Pertimbangkan kemungkinan alternatif yang tidak bergantung pada keadaan di luar kendali Anda. 5. Bagaimana Anda bisa memberikan nilai lebih dari diri sendiri dan dunia dengan melepaskan keterikatan Anda? Dengan lebih sedikit keinginan dan kemelekatan dalam hidup Anda menciptakan ruang apa yang ingin Anda undang ke ruang itu. Jadilah penasaran, bukan kritis, saat Anda mengidentifikasi berbagai keterikatan dalam hidup Anda. Ingat, tujuan dari ketidakmelekatan belas asih adalah untuk belajar bagaimana mengalir dengan naik turunnya keberuntungan dengan ketahanan dan penuh rahmat. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komentar Anda.